nggak usah. Ya, selamat datang di channel YouTube kami berdua. Sebenarnya bukan kami ya, karena kami itu kan berarti jamak. Yang kelihatannya kurang jamak begitu. Iya, soalnya di sini ada yang kelihatan dan ada yang nggak kelihatan. Oh, itu dia yang ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas dalam acara di channel YouTube kami Kopi Pajagalan lah ya. Soalnya kita sambil ngopi di daerah Pajagalan 95 Kota Bandung. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang berbicara tentang hidupku adalah Kristus, matiku itu adalah Filipi 1 ayat 21. Nah, saya akan bertanya ke teman saya, ini adalah Bapak Evangelis Denny. Dia berasal juga sama saya ya, dari daerah timur, dia suku Alur, saya Topeng, begitu ya. Ya, ada perbedaan sekali antara Alur. Oh, bukan perbedaan, jangan seperti itu, kita satu punya kekasan ya, tipikal ya. Nah, bagaimana pandangan Bro Denny mengenai ayat tersebut? Hidupku adalah Kristus, matiku. Kalau pandangan beta ya, kita orang Kupang ya. Kalau pandangan beta pun pandangan, hidupku adalah Kristus, mati adalah keberuntungan. Bukan keberuntungan, untung. Adalah keuntungan. Karena keberuntungan itu kan bisa dapat bonus atau apa ya. Bonus Keuntungan. Ya. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan itu, dan Tuhan dan Rasul Paulus katakan seperti itu kata seperti itu mungkin dalam diri kita gitu loh, gampang itu, gampang untuk lakukan itu. Tapi coba kita bertindak atas hal itu, susah. Karena hidupku untuk Kristus, emang hidupku benar-benar untuk Kristus? Itu pertanyaan. Kita orang Kristen, kita orang seperti anak-anak teologi atau apalah seperti itu, mereka katakan saya orang pendeta, saya bisa lakukan itu, saya bisa melakukan itu. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan ini, saya rasa saya sudah tidak lakukan itu. Nah, begini Bro Denny ya, seringkali orang beragama, khususnya orang Kristen, bahwa ketika seorang Kristen mati itu dengan sendiri dia akan masuk surga. Selalu berpandangan seperti itu karena penanda daripada surga itu adalah Kristus. Padahal kalau kita berbicara Kristen ini kan tidak berbicara religiusitas yang sifatnya formalitas begitu. Nah, suka tidak suka memang fenomena saat ini ketika seseorang dianggap saleh, contohnya kalau dia pakai kayu salib, suka nyanyi lagu agama, suka datang ke acara kayak gini gitu kan, suka datang ke acara-acara gereja gitu. Tapi sebenarnya itu kan formalitas yang terpampang nyata setajam silet mungkin ya. Nah, tapi itu belum siletnya belum masuk. Kalau masuk kan bisa ketahuan esensinya gitu. Itu masih apakah ya. Apakah betul-betul dia hidup itu bagi Kristus begitu. Jadi ketika Rasul Paulus menulis firman Tuhan ini itu di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, bisa dikatakan bahwa dia dalam keadaan yang bisa kita katakan menderita, karena pada waktu menulis kitab ini kepada jemaat Filipi, dia berada dalam sebuah penjara di zaman Roma yang bisa kita katakan berbeda jauh dengan penjara zaman-zaman sekarang, karena itu gelap sekali, bahkan untuk mencari penerangan saja di penjara itu sulit. Tetapi menariknya Rasul Paulus kalau kita baca dalam firman Tuhan Filipi ini, dia menjelaskan bahwa penderitaan yang dialami itu merupakan sebuah kemajuan Injil. Nah, ini agak kontras kalau kita dengar saat ini, terlalu banyak para hamba Tuhan berbicara kesalehan seseorang itu bisa diukur dengan mungkin punya kehidupan yang mapan secara ekonomi, dan penanda dari diberkati itu kalau ketika memiliki materi yang banyak. Tetapi berbanding terbalik ketika Rasul Paulus itu berbicara tentang kemajuan Injil, berkat yang berbeda ketika dia menyatakan penderitaan yang dialami itu menjadi bagian dari kemajuan Injil. Artinya dia bisa melihat penderitaan itu sebagai bentuk berkat tersendiri sehingga Injil itu bisa maju. Nah, bagaimana pandangan, komentar dari Brother Denny dengan kenyataan ini? Artinya bagaimana kita bisa memahami sih menderita
tapi bangga sekali Bangga dengan sekali. penderitaannya karena penderitaan itu membawa Injil maju. Itu Rasul Paulus ya. Rasul Iya, Paulus Rasul bilang, Paulus. dia menderita aja dia bangga karena Injilnya maju. Karena Injil tersebar di mana aja, dimanapun dia ini kan. Kalau sekarang ya, kita anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Jadi kadang kita berdoa, Tuhan aku pergi ke sini untuk menginjil, lindungi aku dari segala macam apapun. Tapi Rasul Paulus, dia mengalami hal yang Tidak menyenangkan. jadi saya kalau baca firman Tuhan ini, saya bilang saya masih nol, di tahap nol, minus malahan, minus. Walaupun sudah lama pelayanan ya. Meskipun udah lama pelayanan, Tahun berapa ya pelayanannya? Lumayan ya. lumayan. Tahun Udah 2006. 2006. Ya, sekitar gitu. Saya masih minus. Hitungnya 14 tahun Brother Denny di dalam dunia pelayanan yang tidak gampang ya. Tidak Jadi gampang. bukan pelayanan di gereja, di luar gereja malah yang tidak gampang. Nah, satu hal yang saya sangat menjadi tantangan ya dalam ketika membaca firman ini, di mana begitu bisa dikatakan bahwa rasa percaya diri Rasul Paulus yang begitu tinggi mengatakan bahwa hidupku adalah Kristus. Nah, ini kan bukan sesuatu yang gampang kalau orang Kristen katakan, karena hidupku adalah Kristus. Artinya Rasul Paulus susah mau melepaskan predikat Kristus dari kehidupannya. Maksudnya jelas di sini bahwa ketika setiap orang bisa merasakan hidupnya, setiap orang di luar sana akan merasakan Kristus juga. Harusnya begitu. Artinya seperti Nah, itu. Kristen itu harusnya begitu. Bukan agama, sekedar agama, tapi like Christ, menjadi serupa dengan Kristus. Tidak heran juga kan? Kristus katakan begini, yang disebut muridku adalah mereka yang melakukan apa yang aku perintah. Iya kan? Iya. Jadi bukan sekedar itu memang itu satu hal yang aduh, saya beta kalau pikir itu, beta kalau baca firman Tuhan itu, dia orang yang melakukan kehendak, yang melakukan, bukan yang berkot begini, ya, bukan yang kayak gini oh, dengan kata-katamu yang bagus, yang hebat, yang ini, yang melakukan. Kau boleh, katong boleh ngomong, terus bisa berdiri atas mimbar berkata seperti gini, kan bisa kita bisa melakukan. ya, itu dua persoalan yang berbeda ya. Ketika kalau saya selalu katakan begini, saya punya perumpamaan yang sederhana. Ya, ntar abah lagi rekam abah. Kita lagi rekam abah, bentar lagi syuting. Nah, ini lagi syuting tapi ada abah yang jualan di sini. Jadi ada sebentar. Oke, kita pause dulu mungkin ya. Bentar ya, kita pause, ada abah di sini. Ya, ada sedikit gangguan tadi, ada si abah itu memang langganan kita, jadi jual udah jadi sedikit nggak apa-apa lah, anggaplah iklan ya. Walaupun tidak dibayar kitanya, puji Tuhan sebagai bentuk pelayanan. Ya Cici ya, memang godaannya banyak. Di sini kita berbicara firman Tuhan, tadi juga yang baru lewat yang cakep-cakep. Ini mata ini nggak bisa ya. Ini khususnya Om Denny ini Aduh, agak kita susah istri juga lagi menjaga kayak gitu. dia. Dia menjaga. Tapi tidak boleh diragukan, karena Alkitab mengatakan bahwa cinta akan rumah Tuhan apa? Menghanguskan. Ya, itulah begitu. Nah, udahlah kita lanjut. Jadi ini satu hal yang menarik, bagaimana Rasul Paulus begitu percaya diri ya, dia menyatakan bahwa hidupku adalah Kristus. Ini menyangkut adalah. Jadi hidup aku itu adalah hidup Kristus begitu. Sehingga nanti merujuk yang tadi dikatakan Kristus, bahwa yang disebut muridku adalah mereka yang melakukan apa yang aku perintah. Ya, jadi memang akan menjadi dua hal yang berbeda. Sebuah pernyataan contohnya begini. Setiap orang Kristen akan mengaminkan kata, ketika engkau ditampak di kirimu oleh musuhmu, berikanlah. Nah, pertanyaan berikutnya akan saya tanyakan ke sama Bro ini.
Pernah alami begitu ketika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Oh, enggak, dia kasih pikir aku kasih kasih ini. Artinya, tapi kalau firman itu keluar, rata-rata kita ada yang mengeluarkan itu di media sosial akan mengatakan amin, betul ya? Iya. Tetapi kalau kita belum alami, itu namanya kita baru pada ranah atau batasan pengetahuan. Iya. Jadi kita mengaminkan itu hanya pada batasan pengetahuan. Tetapi kebenarannya beda. Jadi ya kakak bilang itu sebatas pengetahuan. Jadi selama ini yang saya lihat tentang apa yang lagi apalah yang kita buat khotbah, saya rasa itu hanya sebatas pengetahuan yang saya lihat itu. Ya, itu terlepas ya, kita tidak bisa menghakimi juga ya. Itu mau pengetahuan atau apapun itu kembali ke masing-masing. Tetapi kalau kita sudah ditampar pipi kiri, mungkin tidak ditampar ini bisa kita konotasikan dengan berbagai cara yang berbeda. Kita mungkin dijelek-jelekin orang, tapi kita tidak membalas, kita tetap mendoakan dia. Seperti Kak Prode ini kan selalu melakukan gitu ya. Saya hina terus tetapi tetap mengampuni begitu ya. Jadi itu Prode ini tidak sekedar hidup dalam pengetahuan, tidak sekedar mengaminkan, tetapi mengaminkannya dalam konteks kebenaran. Karena Prode ini setelah dihina tetap mengampuni. Tetap mengampuni, mendoakan lagi ya. Sehingga Prode ini tetap kelihatan susah, kita kelihatan tetap menghina terus. Lupakanlah itulah ya. Kalau para filsuf mengatakan bahwa rasakan saja seperti itu. Tetapi itulah menarik ketika Rasul Paulus dengan begitu percaya diri mengatakan bahwa hidup adalah Kristus. Tetapi menarik juga ketika dia bilang mati keuntungan, kata yang dipakai itu kalau tidak salah kalero ya, dalam bahasa Koine. Itu bukan sekedar ketika karena dia sudah hidup bagi Kristus maka setelah mati dia akan mendapatkan surga, bukan sekedar itu boleh-boleh saja orang kafir, tapi kenyataan dalam bahasa ini dia mengatakan bahwa bahkan matinya pun itu harus menjadi kesaksian. Ketika dia mati, cara matinya harus menjadi kesaksian. Jadi bagaimana dia tidak takut menghadapi kematian, bahkan dia katakan bahwa seolah-olah dia mengatakan mati pun aku itu, cara matiku bahkan dipenggal sekalipun itu akan membuat Injil semakin maju. Bisa rasakan apa yang dirasakan Rasul Paulus ketika melihat cara matinya atau diperhadapkan, karena pada waktu itu ada 2 cara mati saja paling, dirajam, 3 ya, dirajam, disalib. Itu tergantung konteks penjahatnya kelasnya berapa gitu. Kalau salib itu memang tidak dapat pengampunan lagi, dianggap penjahat besar. Tapi yang berikutnya yang dialami Rasul Paulus adalah dipenggal. Tetapi harus mengatakan setuju bahwa kematian Rasul Paulus itu membuat Injil semakin berkembang, bahkan bisa kita rasakan saksi apa yang dikatakan menjadi berkat. Nah, ada tanggapan dari Brother. Jangan bahas yang menghinanya, itu biar bagian saya saja nanti. Ya, bagaimana? Berat untuk kita hal itu. Nggak bisa itu untuk. Ya, tetapi memang di dalam kekuatan apapun, kalau Rasul Paulus bisa lewati, harusnya kita bisa juga. Sehingga kita bisa melihat hidup itu adalah untuk Kristus, bagi Kristus, dengan percaya diri. Setiap orang Kristen harus mengatakan itu. Dan bagaimana dia lihat ketika dia mati pun itu harusnya menjadi kesaksian tentang Kristus melalui kematian, bukan sekedar surga. Kalau saudara-saudara Sufi, saya suka tuh pernyataan teman-teman Sufi dari pihak Muslim. Mereka katakan gini, doa orang Sufi itu begini, ya Allah, jika aku beribadah hanya untuk mendapatkan surgamu, maka tolong kasih jauh surga itu dari hadapan. Jadi ibadahnya orang Sufi dalam pemahaman mereka bukan sebuah transaksi dengan surga. Jadi bagi mereka surga tidak terlalu. Tetapi kami menyadari kalau hidup kami tidak melekat pada Tuhan, itu sepertinya tidak hidup. Sebenarnya ini bahasa Rasul Paulus. Hidupku adalah Kristus, dan mati kolero, keuntungan dalam konteks mati pun aku harus menyaksikan kematianku sebagai kemajuan dari Injil.
bisa direnungkan saja bersama-sama ya. Saya bisa berkata-kata gini tapi belum tentu juga bisa menghadapi hal ini. Oke, teman-teman, sahabat Pajagalan Kopi. Itu kopi biasa sih. Ini kopi biasa. Ya, demikian sharing-sharing singkat kami berdua. Saya Kakak Manafe beserta Brother Denny. Bukan ya. Kami sama-sama dari Entertain dan kami sangat bangga bisa melayani di tempat di mana Tuhan tempatkan kami, dan mudah-mudahan sekiranya apa yang kami sharingkan tadi itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sampai ketemu di dalam siaran kami yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.